Salawat, banyak macam salawat. Tadi ujar panitia, banyak-banyak kita bersalawat kepada Rasulullah. Memang salawat ini banyak macamnya. Ada yang mengarani salawat sugih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imu bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Salawat sugih, jangan mengarangnya. Mudah-mudahan siapa nama amalkan sugih. Ada lagi salawat duit, salawat fulus. Ada lagi ngarannya sajaratun nukut, sajarah tu pohon, nukut tu duit, pohon duit. Jadi ujar sidin bila bertanam, bila membaca itu sama bertanam pohon duit di halaman rumah. Dibaca itu imbah Isa sampai ke subuh 400. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Asarahai membaca imbah Isa langsung kah, tengah malam kah, hendak subuh kah. Yang penting bila imbah Isa sampai subuh waktunya. Sampai salat subuh 400 kali. Ujar sidin bila itu diamalkan dibaca sama bertanam pohon duit di halaman rumah. Asal ditanam, maksudnya asal diamalkan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh dengan barakah ini, dapatlah kiranya kita bersama-sama berhadir di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka sama-sama memperingati satu peringatan, yaitu hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan menyebabkan kita mendapatkan taufik dan hidayah, barakah dan salam, ridha dan inayah, serta syafaat dari sahibir risalah An-Nabiyur Rahmah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pada hari ini kita bersama-sama memperingati satu peringatan, yaitu hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak kecil makna dan arti yang kita lakukan. Mengingat salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pernah berkata, kata baginda Sayyidina Ali, barang siapa ikut serta memeriahkan, mentakzimkan akan kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu, kata beliau, tidak akan meninggal dunia, tidak akan keluar dari dunia kecuali mati dalam keadaan beriman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membicarakan siapa sebenarnya yang kita peringati pada hari ini. Tentunya kita sudah melihat dan mengerti bahwa memperingati atau peringatan pada bulan inilah, pada bulan Rabiul Awal inilah terjadinya peristiwa besar. Bahkan kata para ulama ada 3 peristiwa yang tidak boleh kita lupakan. Pertama, kelahirannya Rasulullah terjadi pada bulan Rabiul Awal. Yang kedua, hijrahnya Rasulullah juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Yang ketiga, wafatnya baginda Rasulullah SAW juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Jadi di bulan ini sekaligus kita 3 peringatan yang kita peringati. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita memperingati Maulid 5 menit selesai. Tadi tidak ada yang tidak tahu, lahir malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya di tahun gajah, selesai sudah peringatan. Akan tetapi yang sangat penting itu bagi kita mengkaji, mentelaah, mendalami akan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah katakan tadi sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah, pada pribadi Rasulullah, pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang sangat patut, yang sangat baik untuk ditauladani. Memang kalau secara keseluruhan 100% tidak mungkin kita bisa menuruti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi berbuatlah kita menurut kemampuan kita. Kalau kita ingin membicarakan Rasulullah memang tidak sama dengan kita. Bahkan para ulama menguraikan perbedaan antara kita dengan Rasulullah tidak kurang daripada 10 macam. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai atau di maulid-maulid yang lain, baik Al-Habsi atau Simkud Durar atau di maulid apalagi yang namanya Al-Azab dan sebagainya. Kesemuanya membicarakan tentang kepribadian Rasulullah yang jelas dan nyata tidak sama dengan kita. Di sini dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Wa fi riwayatin ukhra ahsanan nasi khulqan wa khalqa. Tapi yang duluan namanya khalqa.
kejadian bentuk Rasulullah. Maknanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk manusia yang paling sempurna bentuk kejadiannya. Ya Allah, kalau melihat riwayat diceritakan bahwa Rasulullah itu paling sempurna bentuk batang tubuhnya, postur bentuk-bentuk tubuhnya, tidak ada wadaannya, tidak ada kekurangannya. Dibicarakan dalam riwayat bahwa rambut Rasulullah itu keriting hitam bergelombang. Hidungnya mancung, giginya putih bersih tersusun rapi. Tidak ada kekurangan pada diri Rasulullah. Ahsanan nas, manusia yang paling sempurna. Tidak ada tanding, tidak ada duanya. Bahkan kata para ulama, yang kebungasan itu dahulunya memang 100% jumlahnya. Diambil oleh Allah, dikasih buat Nabi kita 50%. Tinggal separuh lagi. Diambil lagi oleh Allah 25%, dikasih buat Nabi Yusuf 75. Sisa 25 aja lagi. 25 ini ujar para ulama, yang kita bagi-bagi sedikit seorang. Mulai di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, mana sisanya, mana sedikitannya, dibagi lawan orang banyak. Makanya wajar dan pantas, ada tapi selalu sempurna, ada dan tapi bungasnya lagi. Ya, benar Pak. Kalau para habaib, kalau para juriat-juriat Rasulullah itu masih bungas, Pak. Lihat aja. Para habaib, para juriat Rasulullah itu kayak apapun kelihatannya mereka sangat-sangat tampannya. Karena pada diri mereka itu ada titisan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita lupakan. Kalau kita ahwal biasa, ya kita adalah sisanya kita bagi-bagi. Memang wajar. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah. Sekalipun sisanya cuma hanya 25%. Dibagi-bagi dengan orang banyak. Tapi Allah masih mengatakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Laqad kana lakum. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah. Aku telah menciptakan, kami ciptakan yang manusia itu sesempurna-sempurna makhluk. Dibanding daripada makhluk-makhluk yang lain. Walaupun kita cuma hanya sisanya, tapi masih sempurna, masih lebih bagus dibanding daripada makhluk-makhluk yang lain. Yang hendak membuktikan masih bungas kita, masih baik kita tanding lawan lain. Umpamanya tangkap kambing, beganding kita, kira-kira bungas kambing nggak bungas kita? Insya Allah masih bungas kita. Tapi Rasulullah SAW sudah mengatakan, apa kata Rasulullah? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah tidak memandang kepada wajahmu, Allah tidak memandang kepada bentuk batang tubuhmu, tetapi yang menjadi tumpuan pandangan Allah Subhanahu wa taala qulub, yaitu hati-hatimu dan amal-amal perbuatanmu. Jadi yang menjadi tumpuan pandangan Allah adalah kebersihan jiwa kita, kesucian hati kita, dan juga kebaikan amal-amal perbuatan kita. Amal sekecil apapun yang namanya amal salih pasti akan berujung kepada kebaikan. Pasti berujung kepada kebaikan. Coba pian rasakan. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita, seorang perempuan tua yang merelakan dirinya setiap hari ikut menyapu Masjid Nabawi, ikut menyapu masjid-masjid Rasulullah. Tapi bukan diistilahkan uji kita kaum, tidak, dengan sukarela tanpa digaji, tanpa apa-apa, setiap hari 4 dua menyapui masjid Rasulullah. Pada suatu hari si perempuan itu meninggal dunia. Lalu Rasulullah bertanya, mana ujar Rasulullah, bibi ini yang tukang sapu rajin mana? Para sahabat menghabarkan, wahai Rasulullah, kemarin atau semalam telah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Kenapa kalian wahai sahabat-sahabatku tidak memberitahu aku bahwa dia meninggal dunia? Ujar sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami jadi kada mahabari pian, ini kan kada orang besar, kada orang terhormat, kada orang bangsawan, cuman hanya 4 sukarela menyapu masjid setiap hari. Bayangkan. Orang memandang cuma hanya sebelah mata. Itu cuma hanya orang yang mensukarila 4 menyapu masjid Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Ujar Rasulullah, tunjukkan kepadaku mana kuburnya.
Dan langsung Rasulullah Al-Fatihah li ruhiha. Mari kita sama-sama baca Fatihah, kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia tadi. Cuma hanya perempuan, tukang sapu masjid Rasulullah. Habis baca Fatihah, Nabi meminta, aina kubraha, mana kuburnya, kata Rasulullah. Begitu ditunjukkan oleh para sahabat, langsung Rasulullah pada waktu itu berdiri dan bertakbiratul ihram dan menyalakan bukan salat gaib, tapi di hadapan mayat yang sudah dikubur pada hari kemarin. Coba bayangkan. Yang menjadi penilaian kita itu apa? Bukan masalah berapa jumlahnya orang yang menyembahyangkan, yang melaksanakan fardu kifayahnya, tapi siapa Rasulullah SAW yang tidak mau ketinggalan menyalatkan sahabat atau menyalatkan seorang perempuan yang cuma hanya tukang sapu tadi. Ini nilainya luar biasa. Rasulullah itu kan tidak ada tandingnya tadi. Makanya dikatakan dalam syair, basarun lakal basar. Seorang manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Tidak gampang-gampang, asraful khalq, manusia yang paling mulia di antara segala macam manusia, segala makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan awwala syai'in khalaqahullah qabla al-asya, nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang pertama yang dicipta oleh Allah tidak ada lain kecuali adalah makhluk, yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui peringatan yang semacam inilah, mudah-mudahan ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Lihat, Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Man arada ay yanzura ila al-mayyiti ala wajhil ard falyanzur ila Abu Bakar. Kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat seorang atau siapa yang ingin menyaksikan mayat berjalan di atas permukaan bumi, maka pandanglah itu sahabatku yang tertua yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar maka dijuluki seorang manusia atau mayat yang berjalan di atas permukaan bumi? Begitu ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa pian? Maka dijuluki oleh Rasulullah mayat berjalan di atas permukaan bumi. Apa jawaban Rasulullah SAW? Apa jawaban Abu Bakar? Ujar Abu Bakar, ketahuilah oleh kalian, di dalam hatiku ini sedikit pun tidak ada cinta kepada dunia. Di dalam hatiku ini hanya semata-mata ada 3 cinta. Pertama, cinta kepada Allah. Kedua, cinta kepada Rasulullah. Ketiga, cinta kepada juriat-juriat anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibuktikan benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu. Tidak ada kecintaan kecuali hanyalah kepada Allah. Tidak ada cinta kepada dunia sedikit pun. Makanya semua harta yang dimiliki beliau mampu memberikan kepada Rasulullah untuk kepentingan syiar Islam, untuk kepentingan syiar dakwah agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Rasulullah kepada Nabi, kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah buktikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau hijrah ke Madinah, beliau ternyata sahabat yang mendampingi mengawani beliau yaitu adalah Abu Bakar. Begitu turun dari rumah, Rasulullah bersama dengan Abu Bakar menuju ke arah selatan. Padahal ke Madinah itu sebetulnya arah utara, tapi kenapa Rasulullah maka ke arah selatan? Itu kalau bahasa orang wayah ini itu ngarannya politik. Jadi hidup ini bila kada berpolitik dibunguli orang. Berpolitik betul. Jadi kada benar kalau orang mengatakan berpolitik itu kotor, berpolitik itu sesat. Tidak benar. Rasul mengatakan alaika bisiyasah, hendaklah kita berpolitik. Sedikit kami ingin sampaikan ini persoalan politik ini sangat perlu dimiliki. Siapa Rasulullah? Begitu turun dari rumah, padahal beliau itu hendak menuju ke Madinah. Misalnya hendak menuju ke Tigarun. Ini turun pada rumah hendak ke Tigarun. Ternyata Rasulullah ini kada langsung ke Tigarun sana, babulik dulu Candi Agung. Apa maknanya? Itu orang politik. Sebab kalau langsung turun menuju Palimbangan terus ke Tigarun, ketahuan musuh. Tapi kalau babulik ke Candi, Rasulullah ke Candi sana dulu. Padahal tujuan Rasulullah karena bila sudah sunyi-sunyi malam-malam hanya menuju Tigarun. Itu politik ngarannya. Dan ini ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dan kepada umatnya. Asalkan politik yang benar, politik yang bersih. Contoh bahari di zaman Rasulullah. Di Madinah, bahari ada sumur. Jadi sampai datang orang di Madinah sampai isi sumur. Rupa-rupanya musim kemarau, hanya satu-satunya sumur di Madinah yang ada airnya, yang ada banyunya milik orang Yahudi.
Apa ada bagak orang Yahudi sekahandaknya bila sating 5.000 dijualnya. Orang kemana lagi mencari banyu kan ada satu-satunya sumur hanya milik orang Yahudi. Rasulullah melihat perilaku orang Yahudi yang luar biasa yang semacam ini, maka kada pandang bulu agama Yahudi ke Nasrani ke Islam kah sama pada 5.000 jakai kita tuh satingnya. Lalu Rasulullah mengumpul para sahabat, datangan sahabat. Lalu Rasulullah berkata, wahai sahabat-sahabatku, di antara kalian nih siapa nang sanggup manukari sumurnya orang Yahudi itu? Karena satu-satunya sumur orang Yahudi ini, apa satunya sumur yang ada di Madinah ini, cuman hanya adalah milik orang Yahudi ini, yang ada banyunya, yang ada airnya. Sayyidina Utsman angkat tangan, ulun ya Rasulullah, insya Allah sanggup ulun manukarinya. Baik, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh, ujar Rasulullah, bila ikam mendatangi orang Yahudi itu, bawa nang tuha. Jadi, bila tak tinggal nang tuha ini kaderami. Memang cerewet bang sedikit nang tuhani juga. Cuma percayalah kalau manggangan rajin, waluh anum bagus, jagung anum, samuan anum. Tapi bila tak tinggal, niur tuha, buat niur anum jadi judul. Tapi bila buat niur tuha, insya Allah nyaman gangannya. Jadi perlu jangan jangan disia-siakan nang tuha. Rasulullah lihat, alaik ujar Rasulullah, jangan ditinggal bahwa Abu Bakar, Umar. Akhirnya ujar Utsman, wahai Abu Bakar, wahai Sayyidina Umar, gani'i kami hendak manukari sumur orang Yahudi. Utsman kata Rasulullah, alaika bisiyasah. Tapi ikam Utsman, bila mendatangi orang Yahudi itu berpolitik. Rasulullah ini menyuruh berpolitik nih. Nggih, ya Sayyidina Utsman. Pendek riwayat datang, orang Yahudi. Hakunkah ikam menjual sumurmu tuh berapa aja ikam hendak harganya? Kutukari ya Sayyidina Utsman. Ujar orang Yahudi dengan tegas, bahasa kita Palimbangan, baapang babungol-bungol aku berjual sumur. Satu-satunya sumur kan di Madinah ini yang ada bajunya cuma hanya sumurku. Nah ingat tadi, ujar Rasulullah berpolitik lah. Nggih, ya Sayyidina Utsman. Kayak ini pang jar Sayyidina Utsman, kalau pian menjual samuannya kan pian kada berisi lagi. Habis sudah. Jaka umpamanya pang dibagi dua. Ulun saparu manukarinya berapa aja pian hendak sambat. Kan dijual separuh pian sugih, masih ada lagi bajunya, masih ada lagi separuhnya. Ih, raja Yahudi bujur nih. Mun kada dijual tadi bujurnya banyu berisi banyak apa duit, tapi ujung kita apa tunggal saja. Ada nenek mana duit banyak, banyu masih ada. Pendek riwayat apa kita parokoi harganya, akhirnya kayak apa aja Yahudi kita nih? Caranya membagi sumur nih. Ujar Sayyidina Utsman, kita begiliran saja sudah. Hari ini misalnya giliran pian, silahkan pian jual kenapa terserah pian, ambil aja pian, kan sumur pian, begiliran hari. Tapi besok ulun pulang nama ambilnya. Ya, yang Yahudi tadi. Selesai, rupa-rupanya karena giliran orang Yahudi tetap jualnya kayak biasa. Begitu karena giliran Sayyidina Utsman pengumuman. Jadi Sayyidina Utsman kada berpilih bulu orang Islam kah Yahudi kah siapakah? Siapa hendak banyu ambil hari ini gratis. Orang mendengar gratis pada masing-masing membuat drum, membawa macam-macam. Nah. Besok giliran orang Yahudi jual orang pulang. Mengaran harganya 5.000, orang berpikir dua kali jurang dan semalam nggak ada habis lagi. Besok harinya Utsman pengumuman pulang nih giliranku ujar Utsman hari ini nah siapa hendak banyu ambil tanpa ada apa-apa gratis hari ini datangan pulang orang. Jadi Yahudi tapakalah atau kada mau dibungulinya cuma tapakalah. Jadi ini ngarannya politik. Akhirnya orang Yahudi mangnya Utsman, kalau kayak ini aku ni kada pengun dibungulimu cuma tak kalah. Tak karena giliran orang kan dan datang lagi nukar. Adik kamu hendak orang ambil gratis bang. Jadi sudah Utsman ikamnya sudah manukarinya dia ujar orang Yahudi. Dibayari oleh Utsman samuannya sampai kawai ini kan sumur itu masih ada sumurnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah ini garannya berpolitik tadi. Nah, makanya Rasulullah tadi kan mengajarkan kepada kita langsung kada menuju ke Madinah tapi beliau dahulu ke mana? Ke Gua Hira dan singgah. Nah, kita riwayat sedikit. Di Gua Hira begitu Rasulullah tadi uji kita masuk bersama dengan Abu Bakar memberesi itu asal apa sudah tarabah kalapahan Rasulullah. Barabah di batang paha atau di tampaha Sayyidina Abu Bakar. Ini lihat kecintaan sahabat. Taguring Rasulullah di tampaha kiri Abu Bakar. Rupa-rupanya Abu Bakar ini melihat ada lubang. Nah, ujar Abu Bakar, ini salah-salah bisa lubang ular nenek.
Lalu akhirnya ditutup sidin lawan tumit, bahasa kita lawan telapak betis. Tutup lubang. Pada ketika itu Rasulullah dalam keadaan guring, ternyata kaki atau untuk kita tumit Sayyidina Abu Bakar dipatuk oleh ular. Nanggaran dipatuk ular luar biasa, uji kita napa wisanya dan segala macam, kesakitan luar biasa. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap merasakan demi untuk menjaga kecintaan kepada Rasulullah, supaya Rasulullah ini jangan bangun, tetap ditahani sakitnya. Tahani oleh Sidin. Kada katahanan lagi juga sampai tertangis, mengeluarkan baju mata tadi mentapuk gugur ke pipi Rasulullah dan sangat mulia. Lalu Nabi kita terbangun. Ujar Rasulullah, apa Abu Bakar? Ujar Abu Bakar dengan jujur, ulun wahai Rasulullah, ini melihat lubang nih, kalau ada ular, ternyata ada ular, makanya ulun tutup lawan tumit ulun, lawan betis ulun, supaya jangan mematuk utamanya pian dan jangan mematuk kita berdua. Lalu akhirnya Rasulullah bahasa sakit itu dapat membaca Fatihah, meniupakan selesai hilang sakitnya. Lalu Rasulullah memanggil ular, ayo pang keluar ular. Kenapa ikam ular maka mematuk sahabatku Abu Bakar nih? Rasulullah berpandai lawan ular nih. Ujar ular, ulun wahai Rasulullah melihat ada pancaran sinar yang lebih terang daripada segala-galanya, makanya ulun ingin menyaksikan, ternyata pian wahai Rasulullah yang punya nur, yang punya cahaya luar biasa nih. Jadi ulun hendak melihat pian, ulun cinta lawan pian, tapi Abu Bakar nih menutupi lubang ulun lawan tumit sidin, makanya ulun patuh. Kira-kira siapa yang salah nih? Abu Bakar kada salah, cinta lawan Rasulullah. Ada ular bang juga, ingat cinta juga hendak memandang kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tahu kita berarti, apalagi kita manusia. Binatang saja tahu bahwa ini seorang rasul, seorang nabi. Makanya dalam syair, wa kullu dabbatin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Binatang. Apalagi manusia, ini manusia makhluk yang paling mulia. Jadi ulun ujar ular hendak melihat pian wahai Rasulullah. Maka bila kau melihat Rasulullah, bahkan ada jaminan. Man ra'ani la yuharriqhu nar, kata Rasulullah. Siapa yang pernah memandang kepada wajahku, orang itu aku jamin, kata Rasulullah, tidak akan dimakan oleh api neraka. Masya Allah, luar biasa. Kecuali dasar kafir, yang kayak Abu Jahal, yang kayak Abu Lahab, itu dasar kafir, sudah dasar kafir, itulah yang dibicarakan ya. Kalau kita umat Islam ini asalkan ada keimanan memandang kepada Rasulullah, pasti kata Nabi ada jaminan dia tidak akan dibakar, tidak akan dimakan oleh api neraka. Makanya kita siang malam berusaha bagaimana bisa tadi membaca salawat sebanyak-banyaknya. Kita tunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abu Bakar mengorbankan diri demi untuk cinta kepada Rasulullah, biar sakitnya bagaimanapun racun masuk ke dalam perut, demi untuk cinta kepada Rasulullah sehingga ular masuk kepada beliau. Semata-mata cinta kepada Rasulullah. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahkan para sahabat-sahabat Nabi, tidak sedikit kecintaan mereka itu sampai berada di alam sana, sampai berada di alam barzakh. Kalau boleh dikatakan mati, tapi Allah mengatakan tidak boleh mati. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu katakan, jangan kamu kira orang-orang yang berjihad di jalan Allah gugur di medan perang, itu jangan kamu kira mati. Padahal mereka dihidupkan oleh Allah, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sekedar pengalaman banyak berkawan lawan orang-orang Afghanistan. Bahkan pernah sakamar dulu, atau kita dapat sakamar guring lawan orang Pakistan, orang Afghanistan. Yang pada waktu itu mereka sedang berkelahi negara mereka dengan Soviet yang ajaran komunis tadi. Banyak umat Islam dari Afghanistan itu yang gugur. Bahkan ada bukunya yang namanya Ayatul Rahman fi Jihadil Afghanistan. Tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap orang yang berjihad memperjuangkan Islam di negara Afghanistan. Ujar bubuhannya itu berkisah. Adanya tidak sedikit itu. Yang orang tadi gugur di medan perang karena timbak, karena segala macam, dikubur. Orang tuanya nih datang, kalau anakku nih nak mati dalam keadaan mati syahid, bujur-bujur hidup, aku hendak melihat bukti. Bujurkah ujar Allah bahwa orang yang gugur mati syahid itu kada mati? Cuma penglihat kita saja mati. Begitu orangnya datang ke kubur, wahai anakku, aku ingin bukti benarkah engkau mati dalam keadaan syahid? Ternyata tidak sedikit di Afghanistan itu kuburnya yang terbuka dan anaknya memanjangkan tangannya bersalaman dengan orang tuanya.
Luar biasa Pak. Sudahnya ujar bubuhannya, nang darahnya, titisan darahnya orang-orang Afghanistan perang dengan melawan Soviet, melawan komunis tadi. Itu pada siang, pada malam hari berbenderang sampai ke atas langit itu memang kelihatan nyata kata mereka. Nur betul-betul cahaya timbul ke atas. Luar biasa. Itu di Afghanistan terjadi. Kurang lebih cuma hanya 20-30 tahunan saja. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lihat sahabat Nabi. Sapupu pulang lawan sidin kada orang lain siapa? Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ini bedang sanak lawan Sayyidina Ali, anak Abi Talib, anak Abu Talib. Jadi Ja'far ini bahari riwayatnya ujar Rasulullah kita akan perang. Kamu napa Ja'far umpatkah? Inggih ulun umpat. Ulun wahai Rasulullah, bahkan ulun siap membawa bendera piang. Jadi Ja'far bin Abi Talib ini mengikuti bendera di depan. Orang bawa bendera ini pasti di muka aja, kayak orang di muka. Nah, dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib bendera tadi, bendera Rasulullah yang tulisannya La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dibawa oleh Sidin di depan di muka. Begitu sampai di medan perang, bahari kan kada ada pangtimbakan, kada ada uji kita madip segala macam, kada ada, yang ada cuma hanya orang panjang, tumbak dan segala macam. Ja'far bin Abi Talib cuma hanya membawa bendera Rasulullah, tidak membawa bekal pedang dan segala macam. Akhirnya ditusuk di perut Sidin, ditusuk di dada beliau, bahkan dipancung, bahkan uji kita ditimpas bahasa kita kampung. Tangan Ja'far bin Abi Talib itu potong sebelah kanan. Sebelah aja lagi mengikuti tiang bendera. Kemudian ditimpas lagi orang-orang kafir tadi, tangan sebelah kiri potong lagi, pagat lagi. Beliau pegang dengan tangan sisa yang ada. Tangan sudah potong dan pukul itu nama megang tiang bendera Rasulullah. Akhirnya mereka tumbak, mereka timpas. Dalam riwayat lukanya Ja'far bin Abi Talib itu kada kurang daripada 80 mata luka. Bayangkan, karena tumbak, karena mandau 80. Akhirnya kada kau menahan lagi, darah keluaran. Lalu Ja'far bin Abi Talib terduduk. Imbas terduduk kelihatannya orangnya haus. Datang para sahabat membawa banyu. Wahai Ja'far bin Abi Talib, minum piang. Ini ayat piang kelihatannya dalam keadaan haus. Ujar Ja'far bin Abi Talib, aku kan hendak minum. Kenapa jar para sahabat? Ujar Ja'far bin Abi Talib, aku hari ini dalam keadaan puasa. Ya Allah, dalam medan perang, dalam bakalahi melawan orang kafir, puasa aja masih. Pian wahai Ja'far bin Abi Talib, memang puasa ya silahkan. Tapi hari ini berbuka, besok saja atau apabila aja puasa. Hari ini berbuka, pian kelihatannya haus. Ujar Ja'far bin Abi Talib, aku memang puasa. Dan aku ingin berbuka puasa di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hendak berbuka di surga. Akhirnya dasar keadaan minum. Dan beliau duduk tadi. Akhirnya beliau menghembuskan napas terakhir. Kita menyambat bahasa kita kampung mati syahid. Yang sekalipun Allah tadi melarang. Jangan kamu sangka, jangan kamu kira, jangan kamu katakan. Orang-orang yang seperti itu mati. Jangan kata Allah. Sebab mereka itu hidup. Tapi itulah kenyataan tadi. Memang dasar keadaan napas lagi. Menghembuskan napas terakhir. Selesai. Maka dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat penguburan Ja'far bin Abi Talib. Setelah dikubur, orang syahid itu kan kada dimandii, kada dikapani, dan kada disalati. Jadi kada disembahyangkan, kada dimandii, kada, dan kada dipakaiani, tetap pakaian apa ada. Kurang lebih lawan Covid barangkali ini, orang mati Covid. Nah tapi kan masih dimandii barangkali atau masih dipundut. Kalau orang syahid tak apa-apa ada. Jadi kada dimandii, kada disembahyangkan, dan kada apa tadi? 3 macam tuh. Jadi dikuburkan saja semacam-macam. Habis dikubur Ja'far bin Abi Talib selesai. Rupa-rupanya selesai perjuangan, selesai ujian kita peperangan, para sahabat Rasulullah dan Rasulullah kembali ke Madinah. Berada di Madinah, di Masjid Madinah, kenapa Rasulullah ini tang berdiri? Begitu berdiri langsung memandang ke pintu Masjid Madinah sambil berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujar sahabat, napa pian Rasulullah? Ya kayak bahasa gitu, cuma igau, kenapa? Nang datang kada ada, jika ada assalamualaikum, bisa dijawab waalaikumsalam. Ini tidak ada nang datang, sahabat kada nang tahunya siapa nang datang. Langsung Rasulullah menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Ujar Rasulullah, aku kada maigau. Nih ujar Rasulullah, nah, rohnya Ja'far bin Abi Talib sekarang datang kepadaku, memberi salam, mengucapkan salam kepadaku. Mau kada mau, Nabi aku harus menjawab. Apalagi Rasulullah masih hidup. Dan ketahuilah, Rasulullah sampai hari ini masih hidup. Rasulullah sampai hari ini masih hidup. Sebab Rasulullah tadi beda dengan kita. Kalau kita mati, dasar mati.
Lalu Rasulullah ujar Nabi, innal anbiya'a la yutrakuna ba'da arba'ina lailatan walakinnahum yusalluna baina yadayna. Kami para nabi yang jumlahnya 124.000, kami para rasul yang jumlahnya 313 orang. Kesemuanya ini ujar Rasulullah, bujurai kami sudah wafat, bujurai kami sudah mati, kecuali 4 nabi lagi yang belum mati, Pak. Siapa yang 4 nih? Nabi Isa, Nabi Khidir orang menyambat, Nabi Idris, dan Nabi siapa? Saya punya 4 nabi lagi yang masih hidup. Semuanya ini sudah wafat, tapi ujar Rasulullah, kami para nabi ini tidak akan berada di dalam bawah tanah atau di dalam kubur melebihi daripada 40 hari 40 malam. Bahasa kita, orang para nabi, para rasul itu paling lawas 40 hari 40 malam berada dalam kubur. Itu ukuran yang paling lawas. Ada yang sekejap mati langsung dihidupkan oleh Allah. Di mana mereka berada wayah ini? Rasulullah mengatakan, hum yusalluna baina yadayillah. Mereka berada di hadrat Allah, mereka berada di hadapan Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka salat, mereka zikir, mereka beramal ibadat sampai hari kiamat. Itu para nabi, para rasul. Lihat tadi. Begitu rupanya datang rohnya Ja'far bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujar sahabat, siapa Rasulullah? Nantian jawab, ujar Rasulullah nih, barusan datangnya rohnya Ja'far bin Abi Thalib. Dia mengucapkan salam kepadaku, maka aku jawab salamnya, kata Rasulullah. Itu Pak Ja'far bin Abi Thalib. Kita pun hari ini juga bersalawat bersalam, tetap dijawab oleh Rasulullah. Ujar Nabi, ma min muslim yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi alaihi salam. Siapapun, kata Rasulullah, dimanapun mereka berada, kalau mereka membaca salawat dan salam kepadaku, maka Allah, kata Rasulullah, mengembalikan roh ke dalam batang tubuhku. Maknanya menghidupkan aku untuk menjawab salamnya orang-orang yang bersalawat dan bersalam kepadaku. Ja'far bin Abi Thalib dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujar Rasulullah, Ja'far sekarang telah berkata kepadaku. Ujar Ja'far, wahai Rasulullah, ulun datang melawan pian. Ulun rindu, wahai Rasulullah, memandang kepada wajah pian. Dan ulun, wahai Rasulullah, sudah dipersilahkan oleh Allah dan para malaikat akan dihantarkan untuk masuk ke dalam surga. Karena ulun dikatakan tadi mati syahid. Tapi ulun urungkan, ulun tunda dulu, wahai Rasulullah, untuk menikmati nikmat berada di dalam surga. Coba bayangkan. Ulun tidak ingin dulu masuk surga sebelum memandang kepada wajah pian yang paling ulun sayangi, yang paling ulun cintai. Ulun ingin memandang kepada wajah pian. Sebab memandang kepada wajah pian itu, wahai Rasulullah, jauh lebih lezat, jauh lebih nikmat ketimbang daripada menikmati nikmat-nikmat yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, sudah berada dipersilahkan masuk surga, kaina dahulu hendak melihat wajah Rasulullah. Karena memandang wajah Rasulullah itu jauh lebih nikmat ketimbang daripada menikmati nikmat-nikmat yang berada di dalam surga. Dan aku, Rasulullah, sudah melihat Ja'far bin Abi Thalib, tangannya yang putus kanan dan kiri tadi sudah diganti oleh Allah dengan 2 sayap, diganti oleh Allah dengan 2 halar, bahasa kita. Untuk apa diganti dengan 2 sayap? Untuk supaya terbangnya Ja'far bin Abi Thalib di dalam surga bebas terbang, mau pintu yang mana, mau kamar yang mana, mau nikmat apa saja, dia akan bebas terbang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, luar biasa yang kita ambil ini, riwayat luar biasa bahwa Ja'far bin Abi Thalib tidak ingin menikmati nikmat di dalam surga sebelum memandang kepada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang hendak menjadi perhatian kita semua. Lihat Abu Bakar tadi. Abu Bakar tadi 3 kata Abu Bakar yang ada di dalam hatiku. Pertama, cinta kepada Allah. Kedua, cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, cinta kepada juriat-juriat atau anak keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ketemu dengan para habaib, seperti kita di Indonesia ini bubuhan habib, punya orang Arab sana Sayyid, lalu bibiniannya Syarifah, orang menyambat. Jangan kita sia-siakan, jangan kada kita muliakan. Di dalam batang tubuh mereka tadi ada titisan darah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan yang mengamankan satu negara, satu kampung, satu desa itu cuma hanya juriatku, kata Rasulullah.
Yang mengamankan langit itu adalah adanya bintang sebagai pengokoh penguatan daripada langit. Begitu juga pengaman di bumi ini atau penduduk ini lantaran adanya juriat daripada juriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita sia-siakan mereka. Dulu pernah terjadi kepada Abdullah ibnu Mubarak. Waktu Abdullah ibnu Mubarak berangkat pergi haji dengan mengendarai unta atau kuda, sudah perjalanan lebih setengah bulan. Di tengah jalan singgah Abdullah ibnu Mubarak melihat ada seorang perempuan, seorang wanita mengambil ayam mati mudar. Ujar kita mati, ayam mati. Di sungai diambil oleh perempuan tadi. Kemudian dibersihkan, dicabuti bulunya, dicuci, dibersihkan. Melihat kelakuan seperti itu, Abdullah ibnu Mubarak lalu berkata, wahai Syarifah, wahai perempuan, kenapa pian maka mengambil ayam itu? Kan ayam bangkai itu. Tidak boleh diapa-apai lagi, itu bangkai. Akhirnya dijawab oleh seorang Syarifah si perempuan tadi, wahai Abdullah ibnu Mubarak, memang ini tidak boleh, ini bangkai, ini memang diharamkan oleh Allah bagi orang lain, tapi halal bagiku dan bagi keluarga. Lalu Abdullah ibnu Mubarak bertanya, kenapa wahai Syarifah? Syarifah perempuan tadi menjawab, wahai Abdullah ibnu Mubarak, jadi aku katakan halal, aku dan anakku sudah 3 hari tidak ada makan apa-apa kecuali cuma hanya minum air, minum banyu biasa. Tidak ada barang yang dimakan. Ini menunjukkan seorang wanita tadi dalam keadaan susahnya sehingga dia akan mengambil ayam bangkai tadi untuk dimakan, untuk dimasak bersama. Makanya dia katakan ini halal bagi keluarga kami dan ini haram bagi pian, wahai Abdullah ibnu Mubarak. Mengerti Abdullah ibnu Mubarak bahwa orang ini adalah orang miskin yang tidak ada makanan selama 3 hari. Akhirnya Abdullah ibnu Mubarak maur makan kada jadi tulak naik haji, sangu manyanguk bekal membekal, diserahkan dijulung kepada si Syarifah tadi, silahkan ambil ini uangku dan segala-galanya, aku tidak akan melaksanakan ibadah haji, aku pulang saja. Bulik Pak. Begitu selesai musim haji, orang-orang menyambut datangnya Abdullah ibnu Mubarak. Alhamdulillah, pian datang pergi haji, mudah-mudahan haji pian diterima oleh Allah menjadi haji yang mabrur, haji yang makbul. Bahkan orang-orang yang sudah berangkat pergi haji di sana mengatakan, wahai Abdullah ibnu Mubarak, kami kemarin melihat sampian berada di Arafah, sampian berada di Mina, sampian berada di mana-mana berhaji bersama kami. Tidak, kata Abdullah ibnu Mubarak, aku tahun ini tidak pergi haji, aku tunda dan aku kada jadi melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Lantaran dia tadi melihat peristiwa yang pernah dilakukan oleh seorang Syarifah tadi. Apa sebenarnya terjadi kepada Abdullah ibnu Mubarak? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang malaikat untuk melaksanakan ibadah haji yang pahalanya diberikan oleh Allah kepada Abdullah ibnu Mubarak karena kesantunannya, karena kesayangannya kepada juriat anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ujar Abu Bakar, bagiku, aku lebih mencintai dan memuliakan serta menghormati anak cucu Rasulullah SAW dibanding daripada anak cucuku keturunanku sendiri. Itu pembuktian yang dilakukan oleh Abu Bakar bahwa beliau lebih mencintai daripada juriat-juriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui peringatan yang semacam inilah mari kita sama-sama mencintai anak juriat Rasulullah, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah tadi sudah kami katakan, dan riwayat-riwayat tidak sedikit yang mengatakan bahwa Rasulullah pada hari ini masih dalam keadaan hidup. Dan Rasulullah akan menjawab, membalas. Dalam bahasa kita, setiap orang yang meng-SMS Rasulullah dengan bacaan salawat dan salam pasti akan dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu coba kita perhatikan betapa hebatnya, betapa luar biasanya Nabi kita ini senantiasa membalas dimanapun kita. Bila kita bersalawat kepada Rasulullah, pasti akan dibalas oleh Rasulullah. Tadi ujar panitia, semakin kita banyak mencintai Rasulullah, semakin banyak kita membaca salawat kepada Nabi. Mungkin kesempatan yang sangat mulia ini, kita ini pun jelas nyata-nyata ulun ingin sampaikan menjadi umat yang paling mulia. Kita ini jelas umat Nabi Muhammad yang paling terakhir, tapi umat yang paling dikatakan asraful ummah atau dikatakan khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Tidak ada tanding, tidak ada duanya dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Nabi Muhammad ini betapa luar biasa. Beramal sedikit tapi ganjarannya luar biasa. Dan kita dikatakan oleh Rasulullah, surga itu ujar Nabi diharamkan oleh Allah, dimasuki oleh umat-umat yang lain, kecuali yang lebih duluan adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beruntungnya kita.
Beramal ibadat sedikit tapi ganjarannya luar biasa. Ibarat orang bagawi, gawiannya sama pada hitungan harinya ataupun bulannya, tapi ternyata gajinya luar biasa. Ini umat Nabi Muhammad. Coba ujar Rasulullah, Allah memuliakan lawan kita. Ujar Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat kata Rasulullah. Sangat mudah dibaca oleh umatku, umat Islam. Jadi bacaannya nyaman, ringan, kadang malah pahit. Tapi bila dibuat dalam timbangan neraca timbangan, dikatakan sangat-sangat berat luar biasa. Dan apabila ini kita baca, kita amalkan, kita akan dapat Habibatur Rahman, dapat kasih sayang Allah, dicintai dan diridai oleh Allah. Apa bacaannya? Ujar Nabi, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Gampang. Kalimatnya dua kalimat, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Ini kalimat yang paling disenangi oleh Allah, bacaannya ringan tapi timbangannya sangat berat. Mungkin kita tadi tahlilan, sampian-sampian sempat tadi bertahlil, membaca tasbih. Tidak usah Pak, Subhanallah, itu 9 dah hurufnya. Coba japian sin, ba, ha, alif, nun. Allah lafzul jalalah 4 tambah 5, 9. Subhanallah wa bihamdih, hitung semuanya. Subhanallah dia berapa? Ulun kadang menghitung semuanya, hitung pian masing-masing. Tapi ujar Rasulullah, sin sabiji pamulaannya itu saja kan su tadi, sub. Nah, sin mati basub bacaannya. Sinnya itu saja ujar Nabi sabiji sin itu nah. Andai kata ditimbang dengan gunung Uhud yang ada di Madinah, panjangnya itu ada kurang daripada 7 km dan terdiri daripada batu granit yang paling kokoh. Ternyata ujar Nabi nilainya lebih berat sin sabiji tadi dibanding daripada gunung Uhud yang ada di Madinah tadi. Ya Allah, ganjarannya luar biasa. Makanya kita ini bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Ada kata para ulama. Kita ini kan alhamdulillah kelihatannya kebiasaan sudah di masjid undangan dilanggar ke-7 membaca. Apalagi di Kalimantan ini sudah berataan hampir. Bila imbas sembahyang, astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ujungnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Guru kami dari Hadrar Maut itu mengijazahkan ujar sidin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kalau ini dibaca, zikir yang sependek ini dibaca 4 kali, nilainya sama dengan membaca zikir-zikir yang lain 72.000 kali. Atau sama dengan sabatan 7 laksa 2.000 kali. Ya Allah, bukan 7 laksa lagi, ada pula ujungnya 2.000. Dalam riwayat coba bayangkan, bila kita kah orang kah siapakah, bila dibacakan zikir la ilaha illallah 70.000 atau 7 laksa, insya Allah orang itu akan dibebaskan daripada siksa api neraka, tertebus dirinya daripada siksa api neraka. Makanya ujar guru kami tadi, bila 4 kali Jessidin membaca, niatakan supaya ini menebus dosa umat abah, guru-guru kita, para ulama, para kawan-kawan kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat, tujuakan kepada seseorang, insya Allah kurang yang kita beri hadiah dengan itu tadi, lepas daripada siksa api neraka. 4 kali aja membaca, gampangnya. Makanya jangan banyak-banyak berkenalan dengan para ulama, ketahui kedudukan dengan mereka, mereka akan terkenang dengan kita. Bila mereka itu membacakan 4 kali niatakannya, insya Allah kita lepas daripada siksa api neraka. Itu ujar Rasulullah. 4 kali. Salawat, banyak macam salawat tadi ujar panitia, banyak-banyak kita bersalawat kepada Rasulullah. Memang salawat ini banyak macamnya. Ada yang mengarani salawat sugih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imu bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Salawat sugih jangan mengarangnya. Mudah-mudahan siapa nama amalkan sugih. Ada lagi salawat duit, salawat fulus. Ada lagi ngarannya sajaratun nukut, sajarah tu pohon, nukut tu duit, pohon duit. Jadi ujar sidin bila bertanam, bila membaca itu sama bertanam pohon duit di halaman rumah. Dibaca itu imbah Isa sampai ke subuh 400. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Asarahai membaca imbah Isa langsung kah, tengah malam kah, hendak subuh kah. Yang penting bila imbah Isa sampai subuh waktunya. Sampai salat subuh 400 kali. Ujar sidin bila itu diamalkan dibaca sama bertanam pohon duit di halaman rumah.
Asal ditanam, maksudnya asal diamalkan. Maka bilanya berbuah kan kadang ngalih kada ambil jasa lambar. Nah nukar napa nih? Nukar gilungka kah nukar apalagi semangka murah banget ini untuk salambar kuen nunggu tanam panas macam-macam. Malihara, memutik macam-macam. Nah ini bawa habang salambar tadi aja. Cuma ingatkan tiap malam tuh 400 kali. Kadang-kadang ada hafal itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Ini kesempatan ulun kita akan nih. Ada salawat luar biasa. Ini mudah-mudahan kawa kita. Kayaknya pian takuni para ulama. Atau mungkin cari di parukunan nang behari, parukunan kandal jorong behari. Nah pangarannya salawat itu. Salawat ini memang banyak tadi. Salawat duit, salawat puluh, salawat puhun duit, macam-macam. Salawat kamilah, bujur. Ujar kita salawat Nadiah, salawat kamilah. Cuma ada satu salawat ulun ingin sampaikan. Bila kita baca itu paling nilainya luar biasa. Kenapa? Maka melebihi nilainya luar biasa. Kayak model Mekah, Madinah. Nah, ini alasannya nih. Ujar Nabi nih. Salatu fi masjidi hadha khairum min alfi salatin fi ma siwa illal masjidil haram. Sekali sembahyang di masjidku di Madinah nih ujar Rasulullah sama lawan 1000 kali bahkan lebih daripada 1000 kali kita sembahyang di masjid kita Madinah. Kecuali Mekah aja Nabi. Sekali di Mekah tuh nilainya sama dengan 100.000 kali. Cuma jangan Pak imbah tulak naik haji sembahyang di sana boleh ke rumah ada besok sembahyangan lagi karena aku sudah banyak ya sembahyang di sana. Jangan Pak. Tetap aja 60 di Mekah tadi disuruh. Sama nih juannya. Salawat yang akan ulun sampaikan ini gampang dan mudah dibanding juga dengan salawat lain. Kenapa mungkin keikhlasannya penilaian para ulama. Namun salawat kamilah itu ada imbil-imbilnya. Tanhallu bihil uqadu wa tampariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunaru bihil ragaib dan seterusnya. Tanhallu bihil uqadu ya Allah berikan kesejahteraan kemuliaan barakat salawat ni ya Allah ni tali ulun tapuntal ruhoyakan ni hutang ulun banyak bayariakan ni ulun sadih ulun sakit hati gembirakan kan ada permintaan nih. Ada salawat nak ulun sampaikan ini makanya sekali membaca nilainya sama dengan 600.000 kali baca salawat yang lain. Ya Allah, sekali membaca nilainya sama dengan 600.000 kali. Salawat nang pengarannya itu ujar para ulama tuh ngarannya salawat Al-Fatih. Ulun bacakan sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sekali membaca itu ujar para ulama nilainya sama dengan 600.000 kali baca salawat yang lain. Kenapa? Sebab salawat itu malulu hanya memuji lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan maknanya. Ya Allah berikan kesejahteraan kemuliaan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa garang Rasulullah itu? Al-Fatih lima ughliq, pembuka daripada segala yang tertutup. Wal khatimi lima sabaq, dan penutup segala yang terdahulu. Dan beliau itu nasiril haqqi bil haqqi, dan beliau itulah orang yang senantiasa berusaha menolong untuk menegakkan kebenaran dan mensejahterakan. Hanya semata-mata melulu memuji kepada Rasulullah. Ada salawat yang lain tadi, ada imbil-imbilnya, hendak dapat pohon, hendak dapat duit, hendak sugih, hendak macam-macam itu barangkali yang mengurangi. Tapi bukan berarti kada boleh. Silahkan, cuma waktu-waktu sekali-sekali baca dua salawat begini. Nah inilah barangkali ujian kita untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Apalagi tadi sudah dibacakan hadisnya. Siapa yang banyak bersalawat kepada Rasulullah, orang akan dapat syafaat dan pertolongannya. Mudah-mudahan sekadar apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini ada faedahnya, ada manfaatnya. Kalau ulun ada tersalah sahilat banyak-banyak mohon ampun dan maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.